kita ada di situs megalitikum Gunung Padang. Nah, katanya di sini itu terdapat batu-batu besar yang biasa disebut mega kalau sama arkeolog. Kenapa disebut megalitikum? Karena besar. Mega itu artinya besar dan litikum itu dari kata litos yang artinya batu. Jadi batu-batu ini katanya berasal dari zaman megalitikum, yaitu awal-awal adanya manusia kayak Homo sapien gitu-gitu loh guys. Coba lihat ukuran batunya ini. Ini tuh dikatakan besar karena ini bisa lebih panjang dari paha manusia gitu guys, panjang-panjangnya. Dan katanya situs megalitikum ini adalah situs megalitikum yang lebih besar daripada Borobudur nanti kalau misalkan situs ini udah dipugar. Gitu guys. Ada kalau buat yang kalian penasaran, datang ke sini. Tapi gitu. siapkan mental kalian pas naik tangga ya. Karena itu kenapa deh? Butuh perjuangan yang besar untuk menyampai di titik teratas kali ini. Wow. Lihat pemandangannya juga keren banget deh. Coba kalian bisa lihat. Mungkin ini kan menghadap ke barat, jadi kita bisa lihat sunset nih kalau nggak ada awan-awan. Gitu guys. Yuk datang ke sini. Terus siapkan mental juga, jauhi lebah-lebah yang ada di sini. Oh iya, Harus tadi disengat. dideketin lebah ya kita. Aduh. Ya pakai baju, Tawon. pakai celana yang panjang. Wah, di titik teratas kali ini, bro. Lihat deh pemandangannya mantep, bro. Lihat. Iya, gimana kesini capek nggak dek? Capek banget dong, Capek bro. ya, guys. Soalnya kesini kita naik tangga yang mungkin ada ratusan ya anak Ya. tangganya. Terus di sini ada dua pilihan tangga, ada tangga curam, ada tangga landai. Aku saranin kalian naik tangga landai. Tangga Aja. landai karena itu Ya. lebih ringan. Kalau Meskipun curam lebih panjang treknya ya mungkin. Soalnya kita nggak nyoba yang tangga curam. dan jangan datang ke sini pas udah mau malam karena kalian akan kewalahan. Iya. Terus kalian siapkan mental karena dari jalan utama Cianjur Sukabumi ini kurang lebih dari Makan. pokoknya 14 kilo 15 kilo lebih lah ya kayaknya. Soalnya Tinggi itu tinggi. dan curam. Ya gitulah. Naik turun, bro. Seperti mood kita, bro. Naik turun, bro. Oh, Gitulah, wow. bro. Gitu ya bro. Iya, bro. Tadi ada orang rasanya. Pas kita di atas panggung kayak gini, Kak. Pada tahun 1914 udah dicatat namanya NJ Krum. Kalau pemerintah kita mencatat ditetapkan menjadi benda cagar budaya tahun 1983-84. Jadi pemerintah kita setelah rusak. Jadi memang di atas itu benda itu adalah paling sekarang tinggal 60%. Jadi bukan akibat tidak selesai membangun, tapi itu akibat ketiban pohon pada tahun 1974-75. Pohonnya segede apa? Besar-besar kan dulu secara pemerintah desa itu dulu tidak tahu benda bersejarah kan, cuman dulu dipakainya tempat orang datang ke atas itu secara pemujaan atau tempat bertapa. Jadi di segi bendanya tidak tahu benda bersejarah ya. Ternyata sesudah rusak ya, ada seseorang yang datang ke tempat ini, tiba-tiba beliau tahu tentang benda sejarah ya. Beliau mengajukan kepada Pak Ndi dan Pak Somad dan Pak Jena Abidin yang mengajukan ke pemerintah. Setelah geologi ya? Iya. Kalau di Bandung juga kan ada yang dinamakan Balar Bandung. Ya, ini di provinsi ada Balar yang dipimpin ya, adalah Lupi Rodi itu kebetulan Balar di provinsi di Bandung. Jadi, seperti Gua Pawon juga di bawah naungan Balar. Jadi kalau ini jadi secara pemerintah itu yang Balai BPCB Serang itu adalah secara yang skala nasional. Jadi maksudnya di bawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya, kebetulan kantornya di Banten. Kalau di Banten itu wilayah kerjanya ada altimeter provinsi seperti Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat. Jadi 4 provinsi, satu balai pelestarian cagar budaya. Jadi kalau dibahasakan kantornya baru turun 3 ya. Ketiga Bapak CB itu ke-1 Kementerian Pendidikan dan Budaya, kedua Pisahna Pendidikan dan Budaya Direktorat atau Ditjen
Ya, terus kantor BPCB. Ya, kebetulan BPCB-nya ada di Banten. Ini dikelolanya memang dari 3 instansi juga ada. Kabupaten petugasnya 1, provinsi 2, dari Balai BPCB Banten pusat adalah asalnya 6, sekarang tinggal 5. Jadi cagar budaya Gunung Padang. Ada di atas selain batu ada apa lagi? Jadi kalau di sana mah secara batuan. Jadi sampai sekarang tentang batuan yang ada di Gunung Padang ini memang profesor dan bisa menentukan tentang material batu. Jadi batu yang balok seperti itu apakah dibentuk oleh manusia atau benda yang tidak dibentuk oleh manusia? Ya, kalau bila mana secara alam ya dinamakan itu adalah dulu dari magma mengenap di perut bumi, membeku setelah Gelap ya. muncul menjadi kolum. Nah, jadi kalau bahasa secara sejarah mah kolumnarzoin. Ya, itu teh kolumnarzoin. Ya, dan baloknya batu juga batu yang mengandung kadar besinya 46% yang disebut andesit piroksin. Nah, ya. Nah, jadi kan bangunan seperti ini tetapi mohon maaf ya, mohon ibunya anak bagaimana dongeng gitu. Jadi mohon maafnya. Jadi bangunan setiap nenek moyang dulu membuat bangunan cuman 3 itu. 3 instansi, ke-1 punden berundak, kedua piramid, ketiga candi. Modelnya. Ya, jadi bangunan mah tetap nggak ada lagi bangunan seperti apapun yang dibikin seperti berupa seperti itu. Tidak ada yang bulat. Ya gitu. Jadi ke-1 mah tetap nenek moyang dulu mah punden berundak. Iya. Jadi kalau punden berundak mah berarti yang membikinnya sebelum prasejarah, sebelum dinamisme, animisme, sebelum mengenal agama dan tulisan. Terus setelah itu piramid. Setelah piramid candi. Nah, kan tapi ada bahasa, adanya bahasa seperti itu megalitikum. Ya, megalitikum mah mega besar lit batu berarti tina zaman batu besar, tapi di sini mah enggak batu besar tapi batu kolumnar zoin ya balu balok. Ya, tak seperti di Bandung ada di Ciwidey. Oh, di Di Ciwidey. Ciwidey teh aya batu tama megalitikum. Di apa tuh, Bah? Di daerah Ciwidey. Situsnya apa? Situsnya tadi tapi enggak bersejarah, tapi kan batu-batu besar alam. Oh, Ya, jadi nggak terbentuk alami. itu bentuk alam, nggak ada proses manusia, jadi nggak dirawat seperti dijadikan cagar budaya. Ya gitu maksudnya. Kan kalau di sini memang di sini teh tidak terlepas dari angka 5 kalau Gunung Padang mah. Apa tuh? Jadi batunya kebanyakan 70%, sudutnya 5, undakannya 5. Bila mana memandang ke arah Gunung Gede Pangrango di depan tah, hitungan bukitnya 5. Terus yang melingkari bukitnya tidak pernah putus, juga hitungan nama-nama bukitnya 5 tuh. Jadi kalau di sini mas tidak terlepas dari angka 5. Jadi Situs pan. nya ai bahasa situs mah gini nyabunya Ai Padang, Pak. ai Padang mah mana? terang. Daerahnya. Nya daerah. Jadi ai Padang mah terang atau Padang itu cahaya. Oh, Bisa iya. atau bisa juga memandang ke arah Gunung Gede Pangrango. Seperti duduk minta sama adik nanti tapi Iya. terlalu sore kesininya, tapi kalau siang mau memandang melihat Gunung Padang, Gunung Gede Pangrango. Contohnya, semoga saya nanti masa depan saya mendapatkan ilmu sebanding dengan Gunung Gede. Nah, seperti gitu kan? Tadi nggak sengaja ngeliat ke gunung. Jadi gimana caranya kita akan mendapatkan ilmu sebesar Gunung Gede itu harus 5 tingkat juga deh. Kan ku zaman sekarang mah 5. Iya. Ke-1 kan di sini tuh ada namanya gunungnya Gunung Batu, Pasir Pogor, Gunung Kancana, Gunung Pangrango, Gunung Gede. Nah, Gunung Gede teh jadi udah sebesar Gunung Gede teh besarnya. Kalau Agung mana? nya Gunung Gede, kaina belajarna ade TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sarjana tuh. Kuliah pan tingkat 5 teh kuliah sarjana. Bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden. Tuh banyak lagi tetap. Jadi selalu apapun teh tidak terlepas dari angka 5. Nah, jadi sebelum angka 5 ade masih kuliah. Masih. Nyata gitu. Jadi Ai Bapak sareng Bapak saya teh. Abah Dadi. Abah Dadinya. Dadinya. Ti dia asli, Pak. Insya Allah, ayah abah mah insya Allah ya. Dari dulu juga di tahun 72 udah sini. Memang abah pengangkatan kerja, kemudian memang 26 tahun, dah usia udah tua, ya abah pensiun kemarin 2020 bulan 4. Aya teh desa naon, Pak? Desa Karya Mukti, Kecamatan Sampaka, nya Cianjur itunya.
anu nganamian situs Gunung Padang teh. Oh dari dulu. Oh, dari dulu. Dari dulu juga udah nama Gunung Padang. Kan Caang, caangnya artinya apa? jadi maksudnya teh kalau di sini mah jadi masih dua versi. Ada bahasa mengenal, ada wisata religi. Nah, kan di atas adanya anu disebut batu sudut 5 kolumnar zoin. Terus batu tipis di atas teh aya anu disebut batu gong cenah simbulna teh. Hanya di atas teh kan disebut Di teh teras keberapa? ke-1 nya teh dinamakan dolmen. Nya dolmen teh batu tipis. Oh. Dolmen artefak artar tadi disebut batu tipis gitu. Bila mana menemukan batu tipis teh berarti dolmen gitu. Bila mana menemukan batu yang berdiri, naon deh, udah tahu can batu berdiri? Iron Man. Hah, lain. Batu berdiri udah tahu belum ada surat? Juga mendengar gitu nah. Ada Naon? yang kayak di luar Menhir. Menhir kayak di ini Obelik, di Obelik, ya di Obelik, Oh, jadi bukan menhir. menhir itu batu. Si Asterik, Jadi menhir itu batu berdiri. Terus ada batu yang congkak-congkak, cing udah tahu belum? Ada. Oh bolong-bolong gitu tuh seperti deplok-deplok. Kayak main congklak. Gitu. Nah itu namanya dakon. Oh. Atau congkak. Congkak itu tuh buat apa? Congkak itu ternyata buat antara batu dengan batu diisi tonyolan. Bila namanya pakai benteng itu supaya kokoh dan biar gripnya gripnya gitu. kayak kita pakai baut gitu. Ya, tak seperti itu, tak maksudnya itu kan di sana teh memang kalau di sini mah pelajaran teh banyak gitu nya secara tentang sejarah cagar budaya atau tak ada cenah cagar budaya adanya ada cagar budaya mah kieu adanya bila mana ibu nanti mun mah punya nenek ibu dede usiana 100 tahun kenapa mun mah meninggal we ada teh nanti teh di Bandung di tanah kosong bila mana gitu nya nanti teh bapak teh dikubur di tanah kosong di Bandung gitu nya kosong tapi tanah teh tak meninggal ada teh tapi jadi wakil presiden atau jadi presiden tak akan dijadikan situs teh tempat yang bersejarah kan ya maksudnya situs mah tempat yang orang bersejarah